nampaknya Pak Wali Kota yang incumbent ini sepertinya masih tidak tersaingi nih. Ya, Perebutan sekarang posisinya hanya ada di posisi nomor 2. ya. Apakah seperti itu juga pandangan Bapak melihatnya? Ya, saya lihat beliau ada kemauan, Hmm. keberanian untuk melakukan perubahan-perubahan. Hmm. Sehingga saya pikir itu juga perlu didukung Betul. orang Oke. tua ya. Oke. Ya, saya termasuk tua atau senior ini? Senior aja, Pak. Ya, jadi saya Karena pola pikir, pikir kan ya, biasanya saya pikir perlu juga beliau didampingi karena beliau masih muda, kadang-kadang juga berpikirnya ya emosionalnya masih gini. emosionalnya juga sudah tinggi. Ya, kami dua sempat ngobrol beberapa tahun yang lalu. Pernah Pak. Ya, tapi tidak ngobrol masalah politik. Ya, pada saat itu saya jelaskan bagaimana saya sudah membuat beberapa terobosan di Kota Samarinda gitu, tapi ternyata kelihatannya nggak bisa diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terutama untuk Sobat Busam ID. Kita kembali lagi di program Ngobrol Politik miliknya Busam ID nih. Nah, pada kesempatan ini, Sobat Busam ID sekalian, kita kedatangan tamu yang kalau bicara ngobrol politik, kita akan pasti panjang lebar sebenarnya. Begitu pula kalau cuma ingin memperkenalkan, sepertinya juga panjang sekali nih kalau kita memperkenalkan figur yang satu ini. Ini Pak, mohon maaf Pak, saya pakai ini nih, takut salah namanya. Pak Ari Yasir Pilipus. Ya. Kalau pakai titel Insinyur Ari Pilipus, Ari Yasir Pilipus MSc, Pak ya. Ya. Panggilannya apa Pak? Saya lebih manggilnya Ari kah atau Pak Yasir atau Ya, Pilipus? enaknya yang mana ya, Jo? Silakan aja, bebas. Ya. Pak Ari Pak ya, Pak Ya, Ari. silakan. Baik, selamat siang Pak Ari. Ya, selamat siang, Pak. Sehat kayaknya hari ini Pak ya. Sehat, selalu sehat. Dan ini kalau lihat baju merah Putih. putih, Ya. semangat kemerdekaan Republik Republik Indonesia. Indonesia. Iya. Nah, Sobat Busam ID sekalian, kita akan ngobrol soal politik nih dengan Pak Ari. Dan ini bukan dengar-dengar lagi ya Pak Ari ya. Iya, iya. Dalam momen ini kita bicara ngobrol politik, berarti yang paling terdekat ini adalah momennya pasti pilkada. Nah, Pak Ari ini didengung-dengungkan dan ada fakta juga, ada beberapa baliho, pamflet, apa semua Pak Ari bakal ikut kontestasi pilkada ini. Betul itu Pak ya? Betul, kalau ada jalannya. Nah, jalannya gimana nih Pak? Kalau Tuhan berkenan ya kita. Nah, kalau bicara jalan nih, yang betul ya, ini saya bicara jalannya nih Pak. Jalan Bapak menuju ke sana gimana ini? Yes. Jalannya sebenarnya saya melihat ada celah peluang sekarang ini melihat situasi Kota Samarinda. Ada jalan yang terbuka menurut saya pada saat ini yang bisa saya masuk di dalam dalamnya. kontestasi ini. Apa yang Bapak bawa nih? Apa yang Bapak bawa kan, wah untuk Samarinda ini. Kalau saya melihat Samarinda ini kan, saya ini datang ke Kota Samarinda sejak tahun 75. 75, kalau sekarang berarti udah berapa tahun tuh Pak? Ya, hitung saja Berapa tahun tuh? berapa. Udah hampir 50 Pak ya, hampir 50 ya. Jadi saya melihat situasi Kota Samarinda ini sejak tahun 75. Banyak perubahan-perubahan, kemajuan, juga termasuk apa? Kerusakan, kemunduran. Jadi banyak hal-hal yang berubah. Ya. Yang memang kalau saya melihat kita perlu juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah, apakah harus masuk menjadi bagian dari sebagai pemimpin daerah ini kah? Karena kan kalau lihat dari CV-nya Bapak ini, Bapak mantan Kepala Dinas Pertanian. Pertanian di Samarinda Pak ya? Iya, di Samarinda. Samarinda terus?
Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan, oh dua Dan kali dua ya. sebelumnya saya Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat. Eh, saya melihat perubahan baik itu kemajuan maupun ada ya boleh dikatakan juga kerusakan sejak tahun 75 itu. Ya saya merasa tertarik harus ikut terjun di dalam eh, kesempatan untuk memimpin Kota Samarinda. Harus jadi pemimpin Pak ya untuk memperbaiki Oh, iya. itu ya. Gitu ya. Ya, karena saya kan sudah 16 tahun jadi dosen di Unmul di Pule Agro. Mm-mm. Sebenarnya masalah Kota Samarinda ini sudah banyak, Mm-mm. ya. Mm-mm. Kalau mau baca tesis mahasiswa saya tahun 89, mahasiswa saya ada yang menulis tentang stek beringin. Karena tahun 82 saya punya pemikiran waktu jadi mahasiswa di Unmul waktu ada acara Back to Campus. Saya mengusulkan kalau bisa penghijauan ini jangan pakai Felicium, jangan pakai kas ya, pakai beringin. Itu tahun 82. 82. Tahun 89 saya 4 mahasiswa saya meneliti tentang stek beringin. Itu artinya saya punya keinginan untuk penghijauan. Pada saat itu diolok banyak teman. Memangnya mau pelihara hantu di Kota Samarinda. Karena pohon Tapi beringin tahun tuh 2000, Pak ya. setelah tahun 2000-an ya, mungkin sampai sekarang lihat ada pot-pot pohon beringin. Betul. Itu tahun 82 saya mikirkan itu. Sudah Sudah ada di benak Bapak itu ya. sudah di benak saya dan sudah saya lakukan. Itu enggak cukup jadi kadis Pak ya, memang harus jadi pemimpin ya untuk. Iya, itu jadi dosen waktu itu. Kemudian tahun itu juga saya ada 2 mahasiswa cewek yang saya suruh teliti masalah sampah plastik di Gunung Sampah. Tahun Tahun 89. 89. Karena saya waktu itu mau memikirkan supaya jangan sampah bertumpuk. Jadi sampah plastik itu kita jadikan tali rafiah. Dipergunakan lagi lah Iya. gitu, dimanfaatkan. Itu sudah saya pikirkan bagaimana membangun Kota Samarinda itu dengan hijau, dengan sampah yang tidak bertumpuk. Itu artinya saya memikirkan Kota Samarinda mulai pada Itukah bentuk rusak yang Bapak bilang tadi? ya salah satu. Salah satu ya. Ya, masalah banjir ya. Saya pulang dari Jepang tahun 97 karena saya bidang ahli saya ngambil lingkungan, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air, hidrologi. Saya datang ke kantor gubernur, ketemu dengan teman saya, senior saya di situ dulu ada Pak almarhum Iwan sama Nurdin. Saya bilang, coba kita kelola itu Sungai Karangmumus. Karena tidak lama, saya yakin Kota Samarinda akan tenggelam dengan banjir karena dua sungai ini yang berbahaya. Karena teman saya bilang, itu mah proyek kecil, itu proyek orang Pemkot aja katanya. Ya saya waktu itu nggak punya akses ke Pemkot. Tahun 98 terjadi banjir besar Kota Samarinda. Betul. Bukan lagi dia jadi isu provinsi. Nasional. Yang tadi bilang teman saya itu isu kota kecil aja itu. Jadi isu nasional. Betul. Pada saat itu presiden kita almarhum B.J. Habibie. Jadi saya memikirkan Kota Samarinda itu sebenarnya sudah jauh Pak ya, udah jauh ya. Itu yang membuat Bapak ini sekarang melihat ya harus jadi pemimpin nih untuk supaya bisa ini Pak ya. Tahun 2016 saya jadi Kepala Dinas Pertanian Kota Samarinda. Boleh dicek dari dulu sampai sekarang kita hanya pernah mendapat penghargaan pengendalian inflasi terbaik nasional 2018-2019. Karena saya melihat bahwa ada kesulitan kita. Kenapa tidak mendapat tidak bisa mengendalikan inflasi? Ternyata yang lain bisa dikendalikan, tapi ada 2 hal yang menghambat. Yang pertama, cabai bawang merah. Nah, itu saya concern. Pada saat saya Kepala Dinas Pertanian 2016-17 itu saya buat terobosan-terobosan. Bawang merah kita tanam dari biji, cabai kita
hilangkan sistem meminta semua orang Samarinda tanam cabai Tanam di cabai. Polbek. Saya rubah dengan cara cari petani cabai. Petani cabai yang memang ahli petani cabai. Kita dukung, kita support khusus petani cabai. Dan itu berhasil. Oh, Jadi iya, iya. cabai pada tahun itu kita Sudah mulai itu ya. sudah bisa mencukupi, Sudah ya. tidak lagi terganggu dengan masalah cabai. Dan sekarang fakta sudah seperti itu Pak ya. Sudah habis saya pensiun ya selesai. Oh. Nggak ada lagi cerita, boleh dicek di Pemkot. Nggak ada lagi ceritanya. Ya mungkin karena pas saya pensiun itu pas COVID, sehingga ya tidak bisa diteruskan lagi program-program yang sudah kita rintis itu COVID. Ya kira-kira begitulah. Menurut saya ada kendala COVID-nya udah hilang, tapi program itu belum bisa di recover. Jadi ternyata pemulihan COVID cepat, tapi pemulihan pertanian itu sulit. Nah, Bapak melihat nih, seberapa peluang Bapak bisa masuk dalam lingkaran ini, Pak ya? Kalau Bapak tadi kan cerita hanya pada persoalan, saya pernah jadi kadis pertanian, jadi ini. Kan kita lihat juga background politik atau apa. Sementara konstelasi politik di Kota Samarinda, Bapak kan bisa melihat lah ya kan, pemberitaan atau apa. Nampaknya Pak Wali Kota yang incumbent ini sepertinya masih tidak tersaingi nih. Perebutan sekarang posisinya hanya ada di posisi nomor 2. Apakah seperti itu juga pandangan Bapak melihatnya? Iya, saya pikir memang begitu. Ya itu juga yang saya lihat, bahwa memang figur Bapak Wali Kota sekarang ini termasuk yang punya pemikiran terobosan yang bilang berani ya. Tadi saya lihat juga banyak orang-orang yang tadi apatis, yang tidak mendukung beliau, tapi setelah dia melakukan beberapa kegiatan fisik khususnya ya, pertama yang berkaitan dengan perbaikan drainase, ada beberapa pekerjaan kita yang sebelumnya dibongkar-bongkar ya saya lihat beliau ada kemauan, keberanian untuk melakukan perubahan-perubahan. Sehingga saya pikir itu juga perlu didukung. Orang tua ya. Ya saya termasuk tua atau senior ini? Senior aja, ya, Pak. Jadi saya Karena pola pikir kan biasanya saya pikir perlu juga beliau didampingi. Karena beliau masih muda, kadang-kadang juga berpikirnya ya emosionalnya juga sudah tinggi. Ya kami dua sempat ngobrol beberapa tahun yang lalu. Pernah Pak ya? Ya, tapi tidak ngobrol masalah politik. Ya pada saat itu saya jelaskan bagaimana saya sudah membuat beberapa terobosan di Kota Samarinda ini, tetapi ternyata kelihatannya nggak bisa diteruskan. Saya nggak tahu apa masalahnya. Saya waktu pertama masuk di Kota Samarinda menjadi Kepala Badan Ketahanan Pangan, itu kan tidak ada proyek fisik di situ. Jadi itu lebih banyak kepada perencanaan ya kayak Bapeda lah. Kalau ketahanan pangan itu di bidang pertanian, dia itu lebih kepada kegiatan perencanaan, penyuluhan, program pembangunan gitu ya. Nah, saya ada membuat satu program, yaitu sistem pertanian kota. Itu sudah ada, sudah didesain. Tetapi ya sampai sekarang tenggelam. Padahal itu kalau kita mau maju, salah satu bisa jadi program unggulan, Pak ya. Iya. Dan itu di Indonesia belum ada. Dan itu waktu itu saya sempat ketemu Pak Wali Kota, Pak Andi Harun, waktu saya sudah pensiun itu. Ada satu momen saya ketemu, saya sempat menjelaskan itu. Kenapa harusnya bisa dilanjutkan lah. Karena kalau kita mau memajukan kota Samarinda, salah satu itu. Karena itu belum ada di Indonesia. Bahkan di beberapa negara, kecuali Jepang, Amerika, gitu. Jadi kita bikin pertanian itu nggak seperti yang konvensional, harus ada satu inovasi baru. Bapak yakin nggak matching itu Pak nanti Pak, dengan program yang Bapak miliki dengan gaya kepemimpinan bisa Pak Andi Harun yang sekarang? Yang ya itu mungkin belum karena itu pure sangat agak bisa teknis juga ya.
perlu orang juga yang melanjutkan itu. Tapi ada satu program yang saya buat yang saya dengar sekarang sudah beliau lanjutkan. Saya udah waktu itu sudah sampaikan ke beliau juga. Saya sempat mendesain satu ya salah satu masalah di Samarinda kan yang sering ribut di koran itu kan masalah pemotongan hewan, joroknya pasar-pasar, pemotongan hewan di mana-mana. Nah, tapi waktu saya kepala dinas pertanian waktu itu, saya bilang kalau kita bilang jorok, bilang tidak baik potong-potong hewan sembarangan. Tapi kalau kita pemerintah tidak menyiapkan tempatnya, ya orang di pasar mana bisa. Akhirnya saya mendesain akhirnya saya bawa staf saya ninjau beberapa pemotongan hewan di beberapa kota di Indonesia. Akhirnya kami mendesain satu sistem pemotongan hewan yang terbaik di Indonesia. Sudah ada desainnya, sudah ada marketnya, sudah ada master plan-nya. Tapi belum, Pak ya? Waktu itu dana yang diperlukan waktu itu membangun itu 150 miliar. Oh, gede Ya, juga, Pak. APBD nggak cukup. Ya padahal kan Dulu, Pak ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sanggup, Pak ya. Ya mungkin lebih besar lagi dana yang sekarang. Nah, tapi Bertambah. saya baru-baru ini cek dengan mantan staf saya dulu. Saya mau bawa itu mau dipromosikan kembali lagi. Ternyata itu dilanjutkan oleh beliau. Pak Andi Harun itu cuman ada beberapa revisi di situ. Dia bilang itu dibangunkan hotel di situ. Karena kita punya tanah di Tanah Merah itu 22 hektar. Nah, jadi itu sudah kami desain membuat suatu tempat pemotongan hewan yang tidak ada kesannya tempat memotong hewan. Jadi tempat rekreasi, tempat orang tempat restoran dan tempat orang lomba hewan, lomba segala macam di situ tempatnya kita siapkan. Dan itu saya dengar oleh wali kota sekarang ini dilanjutkannya. Nah, kalau saya lihat Bapak dari tadi ngobrolnya kayaknya semuanya serba teknis sudah, Pak ya. Jadi artinya memang kalau toh memang takdirnya Bapak jadi atau nanti mungkin mendampingi siapa atau Bapak yang bahkan mungkin menjadi KT1-nya, ini sifatnya sangat teknis sekali Bapak, sifat pemotongan hewan, udah konsep pertanian. Bapak yakin semua itu nanti bisa dilaksanakan nggak kalau nanti misalnya Bapak jadi? Ya tentu kalau menurut keyakinan saya ya bisa kan itu. Tapi yang penting sebenarnya kan kalau kita membuat sesuatu itu kan tidak harus jadi di masa kepemimpinan kita. Tetapi kalau kita merencanakan sesuatu, jangan dia dibongkar oleh orang yang di belakang gitu kan. Itu yang penting. Biasanya beda kebijakan, beda lagi Pak. Sebenarnya kan enggak. Seperti apa yang saya rancang untuk pemotongan hewan itu kan sekarang dilanjutkan. Dilanjutkan Pak ya. Ya. Jadi harusnya jangan begitu setiap ganti pemimpin kan, tapi kita merancang sesuatu itu yang jangan dibongkar orang di belakang gitu. Jadi kita membuat suatu planning itu yang jangka panjang. Kepentingannya juga memang kepentingan langsung Pak ya. Jadi sebenarnya sih ya menurut saya nggak susah ya, tinggal pada saat saya ada ngobrol dengan Pak Wali Kota, Pak Andi Harun waktu masalah kebijakan bawang merah dan cabai. Dia bilang, masa kepala dinas yang sekarang nggak bisa lanjutkan? Ya, kan. Ya saya nggak tahu. Kan. Sinyal kali itu Pak ya, ke Bapak itu. Jadi saya bilang ya harusnya kan bisa dilanjutkan. Karena sudah ada jalannya, tinggal kita. Nah, yang saya bilang tadi Pak, kembali ke pertanyaan saya. Ini Bapak udah punya programnya juga udah sangat brilian sekali semuanya Pak ya. Melihat tapi kontestasi di porsi nomor 2, kalau saya lihat tadi, ini kan antrian panjang nih Pak. Bukan panjang, tapi panjang sekali Pak. Iya. Udah rebutannya di situ, apalagi Samarinda kayaknya wali kota incumbent kayaknya belum ada pesaing yang kuat nih. Semua berebut di posisi yang pendamping beliau. Nah, saya tanya sama Bapak, seberapa peluang Bapak yakin bisa masuk dan menjadi orang yang akan dipilih oleh Pak Andi Harun? Kalau itu pertanyaan enggak ke saya dong, harusnya pertanyaannya ke Pak Andi Harun itu. Ya saya pikir
semua teman-teman merasa punya peluang yang sama. Oke, Nggak ada yang lebih lebih berpeluang. Itu kan tergantung betul. apa hati Ya. yang apa wali kotanya Mm-mm. kan. Dia kan pasti punya Betul. pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mau apa gitu kan. Mm-mm. Samarinda ini mau dibawa kemana kan itu yang Mm-mm. penting. Jadi kalau kalau pertanyaan itu saya pikir ya saya merasa kalau bisa ya saya yang dipilih, saya yang lebih. Lebih pantas, Iya, kalau menurut saya. lebih layak, Yang lain juga pasti bilang, wah lebih lebih pantas pantas, kan lebih layak. semua. Jadi sekarang sekarang itu terpulang kepada yang memilih kan. Gitu. Saya pikir kalau pertanyaan itu ya itu yang tahu jawabannya hanya Tapi kan Bapak harus datangnya. ada anunya juga, memperlihatkan diri. Oh, saya dong yang pantas begitu kan. Oh, ya kalau apa ya? Kalau kita melihat eh, ya saya pikir sih itu juga tetap beliau lah yang punya keputusan dan Oke, teman-teman yang dia ada di sekitar beliau ya. oke. Tentu ada beliau tahu apa yang dia mau, yang bagaimana yang diperlukan untuk kota Samarinda ini mau dibawa kemana. Oke. Saya yakin beliau yang lebih tahu, orang Oke. yang lebih tepat. Kalau tadi Bapak memperlihatkan kepantasan dari segi ide dan ini. Tapi namanya politik, Pak, nanti pencalonan kan pasti lewat jalurnya adalah jalur partai. Ya, Nah, Bapak udah pakai partai mana nih? Saya langsung belak-belakan aja nih. saya baru ikut UKK di PKB. Oh, PKB. Ya, sudah ada menjalin hubungan dengan PKB. Hmm. Ya PKB saya berapa kursi, Pak, yang di dua. dua ya? Oh, dua. Ya tadi kan pikirannya kalau beliau punya apa tadi Gerindra kan, Partainya ya, Pak, ya partainya. partainya beliau itu Gerindra terus Berapa kan? 9 ya. Sembilan ya, Ya, pas-pasan kalau nggak salah. iya. Jadi sebenarnya kan tinggal nambah aja. Nggak ada partai juga nggak apa-apa. Tapi kan Oke. saya pikir masa sih kita datang-datang apa Nggak bawa cuman apa-apa. ya kan gitu maksud Oke, oke. saya. Jadi itu sebenarnya hanya hanya sebagai apa kelengkapan kalau mau Oke. mendampingi beliau. Maksud saya ya kalau mau mendamping orang tuh ya harus punya ah, apa ya Modal juga. modal juga lah gitu kan. Ya bukan hanya sekedar modal Ya, ide, itu yang saya bilang tadi. Heeh. pengalaman. Ya kita juga harus ini namanya juga mau bekerja sama kan bangun. Jadi tapi kalau kita betul-betul kosong nggak apa ya ngapain gitu kan. Ya. Makanya saya bilang tadi, sistem politik kan pakai perahu, Pak. Ya Perahu partai. pasti. PKB, ada lagi, Pak? Eh, PDI kayaknya, Pak, apa, kalau baju merah i- ini. ya saya kira itu ya namanya kalau politik itu kan dinamis. Kita Iya, nggak oke. tahu perkembangan politik itu ya. Ya saya sih dengan semua partai punya hubungan baik. Tapi saya bukan orang partai, Kak. Oke. Waktu saya di birokrat juga saya punya hubungan baik dengan tidak pernah saya bermasalah dengan teman-teman di partai itu. Semua hubungan hubungan saya sangat baik dengan mau sampai ke eh, partai apa pimpinan partai di provinsi itu ya saya dulu karena mitra kerja kan Ya. ya. Jadi semua partai dulu saya punya hubungan yang baik. Pada waktu proses kemarin Bapak sempat melakukan pendaftaran juga? Kan ada kemarin partai sempat buka penjaringan apa? Oh belum. Oh, nggak ada. Ya Tapi ya Pak, itu biasanya juga ya bisa saja di luar dari pendaftaran, bisa iya saja iya partai juga iya. ambil. Ya, jadi itu ya itu kemarin kan saya ikut eh, UKK di Jakarta jadi PKB langsung Mm-mm. ketemu wakil ketua Mm-mm. Bambang jadi ya ngobrol dia Sudah Bapak sampaikan juga secara teknis? ya sudah kita bicarakan banyak ya CV saya juga sudah mereka lihat kan Oh, biasa. ini banyak ya pada prinsipnya ya positif lah Ya. hubungan yang baik. Nah, ini terakhir Pak ya, terakhir yang saya mau sampaikan.
eh, dengan ide brilian Bapak tadi. Ide briliannya luar biasa. Pokoknya secara teknis tadi kalau misalnya dilakukan program itu dilakukan oleh pemimpin yang berikutnya, saya pikir Samarinda akan lebih baik lah. Sudah Ya, baik ke lebih baik. Kalau misalnya, ini kita kalau Pak ya, kalau misalnya kemudian prosesnya tidak sampai ke sana Bapak misalnya, ide Bapak dipakai oleh pemimpin yang berikutnya, atau Bapak diajak untuk ikut tapi tidak masuk dalam sistem sebagai pemimpin daerah, Bapak siap nggak itu? ya siapa aja. Saya saya kalau ada yang mau pakai ide-ide saya ya senang lah saya. Hmm. Ya. Saya waktu di Pemkot itu sebenarnya sudah menyampaikan beberapa, bukan saja masalah pertanian, bukan Hmm. masalah ini lingkungan hidup. Saya juga masalah banjir sudah pernah saya sampaikan di dalam Hmm. diskusi kami beberapa pejabat eselon 2. Hmm. Ya. Jadi waktu kami diskusi itu yang selalu disalahkan oleh ya hampir semua teman-teman, mungkin Bapak juga setuju, yang menyebabkan banjir kota Samarinda adalah sampah. Karena Hmm. masyarakat selalu buang sampah sembarangannya. Ya betul. Ah, saya bilang salah. Sa- Semua pejabat bilang itu yang betul. ya, Saya bilang salah. Kalau menurut saya sampah itu sama saja dengan penyakit kurap atau kudis. Tahu kurap kan? Itu gatal-gatal pakai ya. salep aja sembuh. Tapi banjir kota Samarinda ini bukan bukan penyebabnya sampah, bukan kurap atau kudis. Tapi ini adalah penyebabnya adalah kesalahan rencana pembangunan. Hmm. Jadi Desain ini. itu sudah kanker jantung kronis. Menurut saya kalau mau diperbaiki banjir ini harus bedah jantung, Hmm. bedah jantung. Itu perombakan. Nah, saya melihat sekarang kan ada banyak ini perombakan drainase yang cukup kelihatan. Dan Tapi menurut saya itu hanya sebagian kecil. Masih hmm, ada lagi yang perlu kita perbaiki. pasti banyak yang perlu dibedah Pak. Iya, saya waktu itu mengusul di diskusi kami. Waktu diskusi kami saya usulkan kita Pemkot Hmm. kita bentuk suatu kantor baru yang namanya Badan Penanggulangan Banjir Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur Samarinda. Khusus Pak ya. Ya, jadi kita kaitkan ibu kotanya supaya gubernur bertanggung jawab. Gitu. Hmm. Betul, Nah, betul. jadi kepalanya nggak boleh PNS. Boleh PNS tapi kepala kantor itu kita buka untuk semua orang. Baik, baik. Mau dia orang Indonesia, orang asing, tetapi dia profesional, dia punya konsep bagaimana cara mengatasi banjir kota Samarinda, bagaimana mencari dananya, bagaimana cara merekrut orang. Itu pernah saya usulkan. Tapi ada satu teman saya yaitu sekarang masih bertugas yaitu Pak Hmm. Hermanus Barus. Waktu itu kami di Hermanus ruang, Barus ya Pak. ya waktu Hermanus itu Barus. kami diskusi di ruang asisten 2 kalau waktu itu. Nah, jadi waktu itu yang mendukung Pak Barus bilang Jakarta nggak pakai kantor badan Kantor penanggulangan, ya. Ahok aja sendiri katanya. Iya, karena di sini nggak ada Ahok. Coba ada Ahok di Samarinda. Nah, Pak Ajis yang dukung. Tahu Pak Ajis kan? Sekarang yang dulu dia waktu itu di lingkungan hidup kan. Udah pensiun dini karena kemarin ikut pilkada Kota Baru. Kontestasi juga ya. Ya sambil saya ngomong itu dia sempat oret-oret rancangannya. Dia setuju, dia bilang setuju, bagus itu ide Pak Ari itu bisa kita kembangkan. Oke. Jadi menurut saya itu ide besar, bukan lagi kita bicara bukan pertanian teknis, ini suatu kebijakan yang besar. Kalau itu kita buat di Samarinda, selesai masalah banjir, Aman Pak ya. aman. Tapi ya itu tadi perlu ada bedah jantung kan. Iya, 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 iya. Maaf ya kalau saya bilang tadi pendapatmu salah, tapi bukan pendapatmu saja ya. Itu bukan masyarakat, pejabat Kota Samarinda saja itu Oke. sudah sependapat bahwa yang menyebabkan banjir itu adalah sampah. Baik, Masyarakat buang sampah sembarangan. Menurut saya tidak, bukan itu. Oke. Kebijakan yang membuatnya. Kalau saudara tahu tahun 75, Mm-mm. tahun 75 daerah Forfo, daerah Lembuswana, ini dulu sawah. Hmm. Orang tanam padi. Artinya itu air, tempat air, nampung air. Mm-mm. Tahun 70-an. Tahun 80-an,
Wijaya Kusuma, Juanda, tempat kami termasuk air hitam Mm-mm. itu sawah. Juga itu artinya kalau sawah tempat air. Air. Tahun 90-an perumahan Bumi Sempaja itu Juga sama. rawa dalam, bukan sawah. Rawa dalam yang tidak bisa ditanam padi, artinya itu penampungan air yang terbesar. Perumahan Bumi Sempaja. Nah, semuanya ditimbun. Airnya mau kemana? Airnya cari tempat yang rendah. Bumi Sempaja yang tadinya danau dalam ditimbun, ya dia pergi ke sini, ke rumah, ke air hitam sini kan. Jadi air itu prinsipnya dia cari tempat yang rendah. Di mana yang rendah, di situ dia. Oke. Terakhir Pak, mungkin closing statement buat Bapak supaya ya tadi lah Bapak bisa masuk ke jenjang yang berikutnya tadi, apakah menjadi pimpinan daerah atau nanti prosesnya bagaimana. Silakan Pak. Iya, saya kira ini peran teman-teman media ya. Saya yakin saya bisa masuk atau tidak, ya itu sangat bapak-bapak lah, bapak ibu saudara sekalian ini yang media yang bisa membuat Pak Ari ini bisa masuk di ring sana atau tidak, yaitu saudara-saudara sekalian. Karena media itu punya peran yang sangat penting. Kalau media mau bilang Pak Ari ini cocok, wajar jadi pendamping Pak Andi Harun, ya jadilah. Tapi kalau saudara bilang, wah ini nggak bisa ini, kita lihat penampilannya aja gini, ngomongnya, konsepnya nggak benar, ya masyarakat baca itu. Ya, ya, ya. Makanya saya pikir media, baik itu Busam, media apapun, media sosial, itu sangat penting. Itu sebabnya kan ada kemerdekaan press itu kan. Kalau itu saudara pegang, ya saya yakin saya bisa dapat tiket ke sana. Ya itu sangat, ya saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang memberikan kesempatan membuka saya untuk menyampaikan beberapa Baik, Pak. ide, dari Pak Ida. pikiran di tempat ini. Ya. Mudah-mudahan juga kesempatan ini bisa berlanjut ke Siap. sana kan. Siap, Pak. Jangan sampai di sini aja Ya, kesempatan ya. ini ya. Saya Oke. kira itu yang sangat penting buat kita sekalian. Baik, terima kasih Pak Ari Yasir Pilipus, Pak. Ya. Pak Ari lah saya panggil Pak ya. Iya. Terima kasih atas kedatangannya di podcast Ngobrol Politik ini. Mudah-mudahan apa tadi yang menjadi keinginan Bapak bisa terpenuhi. Ya, Nah, itu mudah-mudahan kita aminkan secara bersama-sama Pak ya. Baik Sobat Busam ID sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara podcast ini. Kami juga atas nama Busam ID mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Ari di tempat ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita aminkan bersama. Mudah-mudahan keinginan yang menjadi baik ide, program, gagasan dari yang disampaikan oleh Pak Ari Yasir Pilipus tadi bisa diimplementasikan baik secara ide maupun secara fisik. Beliau katanya ingin menjadi salah satu pimpinan di daerah di Kota Samarinda. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf segala kesalahan dari saya memandu podcast ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak. Ya.